Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah portofolio kita. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah profil yang jujur saja sangat luar biasa. Kita nggak cuma sekedar ngebacain selembar CV pelamar kerja biasa ya, kita sedang membedah sosok pendidik modern yang sangat visioner, yaitu Cecep Hilmi Nurdin. Profil ini benar-benar menarik buat diulik, karena ini ngasih kita gambaran nyata soal gimana sih dunia pendidikan tradisional yang sangat menjunjung tinggi etika moral, ternyata bisa dikawinkan dengan efisiensi teknologi masa kini. Oke, mari kita langsung masuk ke inti pembahasannya. Bayangkan ini, di satu sisi beliau punya keahlian teknis IT yang super tajam berkat gelar S1 Teknik Informatika. Tapi di sisi lain, beliau memperkuat fondasinya dengan gelar S2 di bidang pendidikan agama Islam. Nah, fondasi hybrid kayak gini tuh langka banget loh. Ini benar-benar krusial di era sekarang, di mana teknologi sering melesat maju tak terkendali tanpa arah moral yang jelas. Beliau berhasil menyatukan dua dunia yang kelihatannya bertolak belakang, ini jadi satu landasan berpikir yang super utuh. Untuk rute bedah profil kita hari ini, ada 5 poin utama ya. Kita bakal mulai dari melihat gimana beliau menjembatani nilai dan inovasi, terus berlanjut ke perjalanan akademik, rekam jejak profesional, keterampilan teknis terapan, dan terakhir kita tutup dengan karya dan inovasi ipteknya. Masuk ke bagian pertama, menjembatani nilai dan inovasi. Kita sering banget kan nanya, kenapa sih pendidikan modern itu kadang ngos-ngosan ngejar teknologi, tapi di saat yang sama malah kehilangan akar budi pekertinya. Nah, sosok seperti Cecep inilah yang hadir sebagai solusinya. Kutipan ini diambil langsung dari ringkasan profilnya, dan sejujurnya ini ibarat nyawa dari seluruh perjalanan karirnya. Beliau secara gamblang meng-highlight kemampuannya buat menciptakan integrasi unik antara nilai karakter dan inovasi digital. Dan catat ya, ini bukan sekedar jargon kosong buat narik perhatian rekruter. Ini bukti bahwa beliau paham betul gimana nyusun logika kode programming, tapi di saat yang bersamaan juga jago ngerumusin kurikulum pendidikan moral. Punya satu orang yang fasih bicara di dua bahasa ini, wah itu aset yang luar biasa besar buat institusi pendidikan manapun. Lanjut ke bagian kedua, perjalanan akademik. Kita bakal telusuri dari mana sih fondasi kepemimpinan hibrid yang kuat ini berasal dan gimana proses penempaannya. Nah, coba deh perhatiin timeline kronologis ini, fasenya benar-benar menarik. Dari tahun 2004 sampai 2009, beliau menghabiskan masa remajanya di lingkungan yang kental banget dengan nilai agama, yaitu di pesantren Persatuan Islam 99 di Rancabango. Terus, boom, beliau ngambil lompatan yang cukup berani ke dunia sains terapan dengan masuk S1 Teknik Informatika di UIN Sunan Gunung Jati dari 2009 sampai 2015. Kelihatan banget kan fleksibilitas otaknya? Nggak berhenti di situ. Buat menyempurnakan dua dunia ini, beliau balik lagi ambil S2 Pendidikan Agama Islam di kampus yang sama dan lulus di tahun 2023. Dan ini dia angka yang nggak kalah penting. Indeks prestasi kumulatif 3,31 saat lulus S1 Teknik Informatika. Ini poin krusial loh. Kenapa? Karena ini ngebuktiin kalau akar teknis IT beliau tuh sangat kuat dan punya rekam jejak akademis yang valid. Jadi bukan sekadar hobi ngoprek komputer di waktu luang ya. Beliau benar-benar mampu nyesuaiin otak analitis buat ilmu komputer dengan kedisiplinan tingkat tinggi. Masuk ke bagian ketiga, rekam jejak profesional. Dengan bekal akademik sekeren itu, pertanyaannya sekarang gimana cara beliau mengaplikasikannya di lapangan? Mari kita bongkar. Kalau kita lihat, kurva perkembangannya itu sangat stabil dan step by step. Beliau beneran merintis semuanya dari bawah, dari level akar rumput operasional sekolah, mulai dari jadi staf tata usaha, admin laboratorium, sampai ngajar TIK dari tahun 2013 sampai 2015. Karena beliau udah kenyal pengalaman ngurusin manajerial harian dan infrastruktur dari bawah, beliau ngerti banget jorawan sekolah itu kayak apa. Dan ketekunan ini terbayar lunas, karena sejak 2020 sampai detik ini, beliau memegang penuh tongkat estafet kepemimpinan sebagai kepala madrasah di MAS Yapika Kurnia. Tapi tunggu dulu, jangan salah sangka. Level kepemimpinan beliau ini jauh melampaui urusan ruang kelas saja. Di tahun 2016, beliau sempat ditunjuk jadi tim leader dan koordinator kontingen untuk Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-19 di Jawa Barat. Bayangin, namanin arus informasi dan ngelit tim lintas divisi untuk event olahraga nasional raksasa di bawah Diskominfo Jawa Barat. Ini jadi bukti konkret soal ketahanan mental dan kapasitas manajerial skala provinsinya yang nggak main-main. Lanjut ke bagian 4, keterampilan teknis terapan. Sekarang kita agak sedikit ngebahas sisi giginya. Kita lihat hard skills apa aja sih yang bikin beliau beda dari kepala sekolah atau administrator pada umumnya. Nah, disinilah letak kejutan utamanya.
Dari segi teknologi, beliau ini bukan tipe pemimpin yang cuma bisanya tunjuk-tunjuk nyuruh staf IT. Sama sekali bukan. Beliau ini praktisi langsung. Beliau jago ngoding sebagai full stack developer loh. Bisa bikin web pakai React.js, merias tampilannya pakai Tailwind CSS, dan ngurusin back-end database pakai Firebase. Udah gitu, beliau juga ngerti banget soal infrastruktur IT dan jaringan. Mahir desain grafis tingkat lanjut pakai Photoshop dan CorelDRAW, plus penguasaan Microsoft Office-nya udah di level tutor. Bayangin betapa efisiennya institusi yang dipimpin sama orang yang punya toolkit selengkap ini. Bener-bener game changer. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, karya dan inovasi EdTech. Di bagian ini nih semuanya bersatu. Teori teknis dan insting edukasi melebur jadi solusi yang benar-benar nyata dan siap pakai. Biar lebih jelas, mari kita bedah salah satu inovasi terbesarnya, yaitu Sistem Computer Assisted Test, atau kita sebut aja CAT. Alih-alih institusinya harus langganan software dari pihak ketiga yang seringnya mahal dan kaku banget, beliau berinisiatif nge-build platform ujian akademik ini sendiri dari nol. Platform ini dikelola sepenuhnya secara internal dan nyambung langsung ke sistem Firebase. Ini nunjukin banget kelasnya dalam ngeracik alat penilaian yang modern, transparan, dan pastinya serba real-time langsung masuk ke jantung ekosistem madrasahnya. Dan yang lebih kerennya lagi, inovasinya tuh nggak cuma berhenti di satu aplikasi aja. Beliau bikin semacam roadmap 3 fase. Pertama, digitalisasi evaluasi lewat CAT tadi, yang otomatis mangkas jam kerja lembur buat koreksi manual. Kedua, beliau bikin sistem presensi dan koperasi digital buat naikin transparansi operasional sekolah. Dan yang ketiga, ini yang paling penting buat upgrade siswanya, beliau merancang kurikulum coding khusus buat ngasah logika programming komputasional anak-anak menengah. Jadi proyek-proyek ini tuh beneran nyelesain masalah real, dari urusan kertas numpuk di ruang admin sampai urusan nyiapin skill anak didik buat masa depan. Jadi setelah ngebedah portofolio yang super komprehensif ini, kesimpulannya udah sangat jelas ya. Cacap Hilmi Nurdin adalah jembatan hidup antara kecepatan inovasi teknologi dan kedalaman pendidikan karakter. Sebagai penutup buat kita semua hari ini, coba renungkan satu pertanyaan ini. Gimana jadinya kalau perpaduan antara inovasi digital mandiri kelas atas dan fondasi karakter kuat seperti yang beliau miliki ini diterapkan di institusi Anda? Bayangkan betapa cepatnya institusi Anda bisa melesat maju kalau dinahkodai oleh pemimpin yang sama pahamnya akan kerumitan baris kode logika dengan proses membangun adab peserta didik. Bikin penasaran kan? Pastinya. Terima kasih banyak sudah ngikutin sesi bedah kita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.